Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Maria Darmawati Alagan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai permasalahan wilayah pesisir di pantai timur Sumeneb. Mata kuliah ini diambil dari program Permata Sakti dari Universitas Musa Mus Maroke dengan mata kuliah pengelolaan perairan pesisir. Sumeneb merupakan kota yang berada di ujung timur Pulau Madura. Untuk luas lautan Kabupaten Sumeneb yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanannya seluas kurang lebih 50.000 km persegi. Dapat kita lihat bahwa Sumeneb dikelilingi oleh lautan. Dengan bertambahnya populasi manusia, maka semakin meningkatnya kebutuhan manusia. Manusia memerlukan tempat tinggal, menghasilkan limbah, membutuhkan pekerjaan. Dari kondisi tersebut, semua aktivitas manusia akan dibuang ke lingkungan. Jika lingkungan semakin kotor, maka dapat mengakibatkan keragaman hayati akan menjadi punah. Oleh karena itu, kita di sini akan membahas mengenai permasalahan di wilayah pesisir di Kabupaten Sumeneb. Permasalahan yang akan dibahas ialah pertama sampah, kedua lahan mangrove yang berubah menjadi perumahan, ketiga lahan mangrove yang berubah menjadi industri, keempat pembuangan limbah yang bermuara ke laut. Permasalahan yang pertama ialah permasalahan sampah. Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sudah umum terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa TPS-TPS ataupun TPA-TPA di Indonesia sudah penuh. Dari gambar kita dapat lihat ini salah satu contoh sampah-sampah yang tersangkut di akar tunjang mangrove. Kenapa bisa terjadi? Hal ini terjadi karena manajemen pembuangan sampah di Indonesia kurang baik. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai buang sampah pada tempatnya itu masih sangat minim. Indonesia memiliki kebiasaan untuk membuang sampah di badan-badan air, seperti di rawa-rawa, ataupun di sungai, ataupun di selokan, dan akhirnya itu bermuara ke laut. Sudah banyak berita yang memuat mengenai permasalahan sampah yang menumpuk di daerah pesisir Sumeneb. Masuk permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua ialah permasalahan lahan yang beralih fungsi menjadi perumahan. Karena kita tahu populasi manusia semakin meningkat, akibatnya manusia memiliki minat untuk memiliki rumah sendiri. Lahan-lahan mangrove yang seharusnya berguna untuk keanekaragaman hayati, untuk menghasilkan oksigen, berubah fungsi menjadi rumah untuk kepentingan ekonomi manusia. Dapat kita ketahui bahwa adanya penurunan alih fungsi lahan yang terus-menerus yang terjadi di Kabupaten Sumeneb. Dapat kita lihat karena adanya memuat di jurnal dan di berita-berita. Masuk permasalahan yang ketiga ialah permasalahan lahan mangrove yang berubah menjadi industri. Pembukaan lahan untuk industri sangat dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kehidupannya karena manusia memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Kabupaten Sumeneb terkenal dengan industri garam dan industri tambak yang melimpah. Penggunaan luas lahan industri garam sebesar 3.000 hektar atau sekitar 3,86% dari luas total yang sebesar 2.000 hektar dan penggunaan luas lahan produksi garam di Kabupaten Sumeneb tahun 2015 mencapai 229,548 ton dengan luas lahan garam sekitar 2.000 hektar. Dapat kita lihat adanya berita dan jurnal mengenai industri garam dan industri tambak di Sumeneb. Permasalahan selanjutnya, permasalahan keempat, permasalahan buangan limbah yang bermuara ke laut pesisir.
Sumber limbah ada dua, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber limbah yang langsung berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian. Sedangkan sumber limbah tidak langsung ialah berasal dari titik-titik yang tidak diketahui. Contohnya seperti individu atau orang yang membuang limbahnya ke badan sungai secara langsung. Kita tidak tahu dia membuang itu setiap hari dengan volume berapa atau dia mengganti-ganti lokasi pembuangannya. Berikut merupakan berita yang mengangkat permasalahan limbah yang berada di Sumeneb. Hal-hal yang akan terjadi jika hal ini terus-menerus terjadi. Pertama, dapat menyebabkan kepunahan terhadap spesies yang ada di pesisir. Yang kedua, terjadinya pengurangan lahan mangrove dan cadangan oksigen berkurang. Yang ketiga, meningkatnya polusi udara, polusi tanah, dan polusi air di bumi. Keempat, bumi akan semakin gersang dan terjadinya peningkatan suhu bumi. Dapat kita lihat dari gambar, itu merupakan salah satu contoh polusi air yang nyata yang ada di daerah Kabupaten Sumeneb. Hal itu terjadi akibat pembuangan limbah yang dibuang langsung ke pesisir. Pencegahan yang dapat kita lakukan. Pertama, menanamkan sikap untuk membuang sampah pada tempatnya sejak dini. Mari kita mengubah kebiasaan yang turun-temurun tersebut menjadi kebiasaan yang baru, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan limbah sederhana sebelum dibuang ke badan saluran air. Hal ini bertujuan untuk mengurangi parameter atau mengurangi pencemaran air sebelum dibuang ke badan air. Yang ketiga, mengatur pemanfaatan lahan mangrove secara ketat. Hal ini bertujuan untuk menjaga lahan mangrove agar tetap atau tidak berkurang. Jikapun berkurang, sebaiknya dilakukan penghijauan kembali di daerah-daerah lain. Yang keempat, menekan populasi manusia agar pertumbuhan manusia dan pertumbuhan lingkungan juga seimbang. Ini bertujuan untuk kelangsungan hidup manusia terus-menerus. Mari kita jaga kualitas lingkungan di sekitar kita untuk masa depan anak cucu kita. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya mengenai permasalahan wilayah pesisir di Kabupaten Sumeneb. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan dalam berbicara. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.